Kejagung memutuskan dia bersalah, sedangkan KPK malah menghentikan SP3-nya. KPK bikin SP3 ngasih bola yang masa jabatan KPK juga sudah mau berakhir. KPK yang dulu memang jadi titik pusat harapan masyarakat ya, memang saat ini jadi di titik nadir lah. Halo Sobat Jikalahari, selamat datang di podcast Jikalahari, ruang berbagi dan berdiskusi terutama untuk para pejuang lingkungan hidup dan kehutanan. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Bagi yang baru mengikuti podcast Jikalahari, jangan lupa dipencet subscribe untuk YouTube Jikalaharinya ya. Kali ini kita kedatangan dua tamu penting di Jikalahari. Penting yang di zaman sebelumnya dan penting saat ini. Dari zaman dulu udah penting. Iya penting banget, penting di zaman sebelumnya dan saat ini. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Bang Made Ali. Sebelumnya adalah koordinator Jikalahari 2 periode dari 2018 sampai dengan 2024. Dan gak penting lagi gitu. Masih penting lah. Dan sekarang udah berganti gelar, jadi aktivis hukum dan lingkungan hidup. Tapi tadi praktisi. Jadi mau dibahas, mau disebut aktivis atau praktisi, Wak? Kalau nanti kita minta Kita voting. Teman-teman gelar Bang Made apa? Bang Made mau dipanggil praktisi atau aktivis gitu ya. Dan juga Okto Yugo Setio, koordinator baru Jikalahari. Tepuk tangan. Abangnya gak ada tepuk tangan tadi. Oh iya, kenapa tadi buat nggak tepuk tangan? Aduh. Iya, teman-teman, selama beberapa menit ke depan kita akan ditemani oleh Bang Made dan Okto yang akan membahas isu-isu terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Dan selama beberapa menit ke depan, topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan SP3 dari KPK yang telah diterbitkan untuk membebaskan Surya Darmadi dari statusnya sebagai tersangka. Jadi kita mengangkat topik, apakah SP3 dari KPK ini adalah akal bulus untuk membebaskan Surya Darmadi dan apa dampaknya ke depannya untuk isu-isu terkait dengan kejahatan lingkungan, terutama terkait dengan perambahan kawasan hutan oleh pengusaha-pengusaha sawit. Nah, Bang Okto, sebelumnya Yaya akan coba kilas balik dulu untuk teman-teman supaya bisa dapat insight. Ini sebenarnya topiknya tentang apa sih gitu. Nah, kita tahu kalau teman-teman ngikutin websitenya Jikalahari pada tanggal 28 Agustus kemarin kita udah terbitin rilis bersama antara Jikalahari dan Senarai itu memfokuskan terkait dengan SP3 yang telah diterbitkan oleh KPK untuk Surya Darmadi. Fokusnya adalah kita melihat ini tanda bahaya nih ketika SP3 itu udah diterbitkan untuk Surya Darmadi karena bisa dimanfaatkan sebagai alat oleh korporasi untuk lepas dari kejahatan korupsi yang berdampak pada perusahaan hutan. Karena ini adalah kasus yang sangat besar dan ketika ini dilepaskan begitu saja, ini akan menjadi catatan buruk terutama dari KPK yang kita tahu sebagai lembaga anti rasuah yang menjadi harapan kita bersama untuk memberantas perkara-perkara korupsi, tapi pada saat ini mereka malah menerbitkan SP3 tersebut. Kalau teman-teman mau tahu Surya Darmadi itu siapa, ini ada kilasan sedikit. Surya Darmadi adalah pemilik dari Darmex Agro Group. Dulu itu lebih terkenalnya sebutannya Duta Palma. Dia itu terlibat dalam 2 kasus korupsi suap yang ditangani oleh KPK dan korupsi kerugian keuangan negara yang ditangani oleh Kejagung. Nah, Surya Darmadi itu sudah menjadi tersangka oleh KPK sejak 2019 dan menjadi buronan. Tapi sayangnya sampai dengan tahun 2022 kemarin itu baru Surya Darmadi yang ditangkap, dan itu statusnya bukan ditangkap oleh KPK tapi dia menyerahkan diri. Untuk kasus sebelumnya, Surya Darmadi itu diketahui menyuap Anas Ma'mun lewat Bulan Manurung dan Suheri Tirta. Suheri Tirta ini adalah stafnya di perusahaan Duta Palma Group senilai 3 miliar. Nah, dia menjanjikan 8 miliar nih melalui Suheri Tirta, dia baru menyerahkan 3 miliar. Tujuannya adalah agar perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi itu yang ada di Inhu, salah satunya adalah PT Palma 1, lalu Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT Sibirida Subur,
dengan total area lahannya itu sekitar 18.000 hektar itu dapat diputihkan. Karena sebelumnya perusahaan-perusahaan ini itu berada dalam kawasan hutan. Ini terkait dengan kasus yang menjerat salah satu gubernur Riau yaitu Anas Ma'mun, di mana mereka mendorong pemutihan kawasan perkebunan mereka itu supaya dikeluarkan dari kawasan hutan di RT RW Riau. Nah, beberapa kasus yang terkait dengan Surya Darmadi ini adalah kasus Anas sendiri, yaitu bagaimana Anas dan Gulat waktu itu pada September 2014 ditangkap OTT oleh KPK, dan di sana mulai terkuak sejarah-sejarah ceritanya bagaimana Suheri Tirta, Gulat Manurung, serta Surya Darmadi itu berusaha menyuap Anas Ma'mun untuk memasukkan perusahaan-perusahaannya dalam perubahan fungsi kawasan hutan di RT RW Riau. Nah, mereka sudah divonis nih di Pengadilan Negeri di Jakarta. Anas itu divonis 7 tahun dan Gulat Manurung itu 3 tahun. Lalu salah satunya lagi itu adalah kasusnya Suheri Tirta yang juga sudah disidangkan pada 2020. Pada saat di PN Pekanbaru, dia dinyatakan bebas, namun jaksa mengajukan kasasi, ia dihukum 3 tahun dengan denda 50 juta. Nah, di sini mulai menjadi senjata untuk memutarbalikkan keadaan, bahwa pada 3 Agustus 2022, Majelis PK itu malah membebaskan Suheri Tirta, karena dinilai hanya Gulat nih yang ngomong bahwa dia menjadi saksi penyerahan uang dari Suheri Tirta, dari Surya Darmadi melalui Suheri Tirta ke Anas Ma'mun. Jadi hakim menilai bahwa ini keterangannya nggak ada yang bisa dijadikan dasar karena cuma si Gulat nih yang ngomong, sedangkan saksi Alisati Firman itu menyatakan dia tidak melihat, sedangkan Anasnya sendiri karena pernyataannya berubah-ubah itu diabaikan oleh hakim. Nanti mungkin lebih lengkapnya itu akan dibahas oleh Bang Made. Lalu terupdate-nya adalah putusan dari KPK-nya untuk menerbitkan SP3 penghentian penyidikan. Nah, ini di tangan KPK ya yang tadi. Selanjutnya itu ada di tangannya Kejagung, ini terkait dengan kerugian negara. Ini adalah timeline yang berhasil kita kumpulkan, dimulai daripada 1 Agustus 2022 kemarin. Surya Darmadi ditetapkan tersangka dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan seluas 37.000 hektar dengan menyebabkan kerugian negara itu mencapai 78 triliun. Ini adalah jumlah yang fantastis karena menggabungkan perhitungan kerugian negara didasarkan dengan perhitungan kerugian ekologisnya juga. Lalu juga pada tanggal 15 Agustus 2022, ini yang dibilang tadi, dia menyerahkan diri. Padahal dari 2019 sampai dengan 2022 jadi buronannya KPK itu nggak ketangkap-tangkap. Tapi Kejagung ngambil inisiatif yang sangat bagus, dia membekukan rekeningnya sehingga tidak dapat mengakses uang yang dia miliki. Akhirnya dia menyerahkan diri dan mengikuti proses hukum yang ada di Indonesia. 23 Februari itu putusan di PN Jakarta Pusat. Lalu pada 13 Juni putusan di banding menguatkan putusan di PN. Lalu pada 14 September keluar putusan kasasinya, yaitu menghukum Surya Darmadi penjara 16 tahun dengan uang pengganti sebesar 2,2 triliun. Nah, ini kan ada perbedaan yang jauh ya antara KPK dengan Kejagung di endingnya. Kejagung memutuskan dia bersalah, sedangkan KPK malah menghentikan SP3-nya. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan kita bahas ke depannya, beberapa menit ke depan, yaitu sebenarnya apa dampak dari SP3 Surya Darmadi yang diterbitkan oleh KPK. Selanjutnya kita coba bahas ke Bang Made, aktivis hukum lingkungan hidup. Bukan praktisi. Praktisi, nanti kita polling Bang. Oke ya teman-teman, nanti minta bantuannya memberikan suara. Senior. Aktivis senior. Oh iya Bang. Ini Bang, pertanyaannya ini akan membuka diskusi kita. Bagaimana sih menurut Abang sebenarnya penanganan dari kasus Surya Darmadi ini di Kejagung? Apakah bisa kita bilang bahwa KPK ini memang tidak kompeten atau malah mengabaikan, mau melepaskan saja? Karena kan jomplang banget tuh Bang penanganannya. Menurut Abang itu bagaimana? Kewenangan ya. Nah, oh ya ini udah dibuka ya presentasi. Jadi kewenangan. Kenapa KPK bisa menghentikan kasus Surya Darmadi? Karena memang
undang-undang KPK dilemahkan. KPK bisa menerbitkan SP3. Kenapa? Tapi agak konyol juga sebenarnya. Waktu revisi undang-undang KPK belum terjadi juga waktu Surya Dharma buron gitu ya, KPK nggak juga mengejar. Ya karena lagi-lagi KPK punya kewenangan yang terbatas. Nah, kenapa Kejaksaan Agung itu tiba-tiba tiba-tiba gitu ya? Dia cuma duduk-duduk aja. Kejaksaan Agung, kepala Kejaksaan Agung ya, tiba-tiba Surya Dharmadi menyerahkan diri, datang dari Taiwan apa Singapura gitu ya. Dia kan buron KPK kan, bukan buronnya kejaksaan, tapi dia tiba-tiba datang menyerahkan diri karena asetnya termasuk rekeningnya dibekukan sama Kejaksaan Agung. Nah waktu itu kita juga menelusuri kenapa. Oh ternyata di tengah COVID waktu itu, waktu kita pernah diskusi ya, kalau lihat dari catatan ininya, di tengah COVID itu 2022 kan COVID. Itu kan kita nggak tahu, waktu itu kita cuma dengar ada revisi undang-undang kejaksaan. Jadi undang-undang kejaksaan direvisi itu tahun ini 2021 nih. Ya masih di COVID juga. Ini 2021. Undang-undang kejaksaan itu diubah jadi nomor 11 tahun 2021, mengubah ya Undang-Undang 16 2004. Ada satu pasal di situ, pasal 30A, penambahan pasal tentang kewenangan Kejaksaan Agung. Salah satunya dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, pengembalian aset perolehan tindak pidana ya. Di penjelasan itu, aset perolehan tindak pidana adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga saja berasal dari tindak pidana bisa dirampas oleh Kejaksaan Agung sebelum ada putusan pengadilan. Oleh karena waktu itu begitu Surya Dharmadi jadi tersangka, kan tiba-tiba semua asetnya Surya Dharmadi termasuk disegel kebun sawitnya. Ya karena dia punya kewenangan ini. Itu ya, punya kewenangan itu diberi kewenangan luas oleh oleh hukum ya, di Undang-Undang Kejaksaan untuk melakukan rampasan aset. Nah, waktu itu Kejaksaan Agung menggunakan 2 tindak pidana tuh, korupsi di sektor perizinan kehutanan ya, sawit dalam kawasan hutan yang tidak punya izin. Lalu kedua, pencucian uang. Jadi dua-duanya diterapkan hingga muncullah penghitungan perekonomian, kerugian perekonomian termasuk di dalamnya ekologis. Jika di total itu jumlahnya 78 triliun. Oh, itu kan terbesar kan, bikin kita kaget waktu itu. Ya kita nggak kaget karena memang penghitungan ekologis di dalam itu masuk di komponen penghitungan kerugian perekonomian negara, masuk di situ. Lalu masuk di pengadilan sidang. Nah akhirnya hakim memutus di PN tadi kan, di cerita itu kalau kita melihat timelinenya ini, perjalanan itu memang ketika sebenarnya kan kasus Surya Dharmadi sudah lama nih diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Mungkin nggak pede waktu itu ya. Ya saya juga apresiasi dengan Kejagung saat ini Pak Burhanuddin. Namanya Burhanuddin punya banyak terobosan. Selain ini misalnya ada juga terobosan soal restoratif justice gitu ya. Selain restoratif justice, menurut saya ini salah satu terobosan kerennya lah dari Kejaksaan Agung. Nah lalu dalam perjalanan kalau kita lihat nih yang saya tandai itu terutama di 2024 beberapa kejanggalan kalau kita melihat dari sini ya. Putusan PN banding itu kan keren lah ya, karena putusan sama. Lalu tiba-tiba di kasasi nih, kasasi Surya ini di 18 Agustus sampai 4 tanggal 9, ini agak saya tuh curiga ketika Surya Dharmadi mengajukan kasasi, itu kan dalam waktu cepat putusan kasasinya itu. Berapa hari coba? 11 hari. Sementara kalau kita kaitkan dengan keputusan Mahkamah Agung tentang penanganan perkara di Mahkamah Agung itu kan cuma kasus
kasasi dan peninjauan kembali ya untuk pidana salah satunya itu maksimal 250 hari gitu ya, maksimalnya 250 hari, tapi dalam waktu 11 hari yang dalam waktu 11 hari apa yang dipahami oleh hakim kasasi dengan kasus yang rumit begini gitu ya, dengan kasus rumit begini ini agak bingung juga. Rata-rata putusan kasasi dalam banyak kasus itu pasti lama, tidak sebentar. Ini 11 hari gitu ya. Nah lalu nah ternyata ini sepertinya si Surya Darmadi sudah mau nyerah karena kan dia sudah punya satu kekuatan lagi, PK peninjauan kembali. Sepertinya dia sudah nyerah, tapi tiba-tiba tanggal 14 Juni 2024 terbit tuh SP3. Nah kalau kita lihat kan tanggal 26 dia mengajukan PK. Nampaknya yang salah satu dijadikan, kalau PK itu kan syarat utama itu harus ada novum namanya. Novum itu hal baru ya, bukti baru, hal baru lah. Ya nampaknya SP3 itu dijadikan dijadikan dasar, salah satu novum untuk menghentikan perkara, selain kalau dugaan saya karena kan Surya Darmadi itu bilang melalui penasihat hukumnya waktu itu Bang Junifer Girsang, harusnya kasus Surya Darmadi itu bukan lagi tindak pidana kalau merujuk pada Undang-Undang CK ya, pasal 110. Nah kan saya cek kemarin, nah perusahaan Surya Darmadi itu sudah mengajukan permohonan untuk proses 110A. Paling itu yang dia jadikan ini. Tapi kan itu juga pernah dipakai tuh oleh pengacaranya Surya Darmadi di kasus di sidang PN dan PT, tapi ditolak. Nah, tapi kita lihat nih agak ini juga kan agak ngeri-ngeri sedap juga hakim PK. Tapi prediksi saya kalau hakim PK memvonis bebas Surya Darmadi, maka dia akan benar-benar bunuh diri ya, akan konyol. Dan menurutku ya Bawas Mahkamah Agung harus memecat dia. Karena apa? Karena PN, PT bahkan kasasi itu sudah menghukum Surya Darmadi. Memang yang agak kacau putusan PK. Kacaunya itu karena penghitungan kerugian ekologis itu tidak dipertimbangkan, karena menurut dia penghitungan kerugian ekologis itu bukan penghitungan yang real, tapi penghitungan yang tidak real, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan tanggal 26 bulan 7 dia memasukkan permohonan PK tuh. Nah kalau kita merujuk di keputusan Mahkamah Agung tahun 2014 tentang jangka waktu itu, ada berapa hari lagi tuh? 250 hari itu udah maksimal tuh. Kira-kira ada berapa hari lagi? Masih ada 7. Nggak banyak. Nah ini harus nah podcast ini salah satu momentum untuk bikin bikin tanda petik keributan gitu ya, untuk juga memberi bahan kepada hakim PK. Karena waktu putusan kasasi ini kayaknya kita nih lolos semua nih. Kalau waktu 11 hari gitu ya, kita lolos. Nah ini jangan sampai lolos lagi. Dia maksimal 250 hari tuh. Bisa aja besok, lusa, atau minggu depan sudah putus. Tidaknya masyarakat sipil bisa melakukan amicus curiae, bikin eksaminasi ya putusan ini, atau bikin sesuatu. Setidaknya hakim PK itu punya pertimbangan, karena salah satu asas dan pertimbangan hakim memutus perkara itu kan harus mengikuti perkembangan dan keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, bagaimana agar hakim itu tahu ya harus bikin keributan? Karena kita kan tidak punya akses selalu tentu kepada hakim gitu ya. Nah, itu dampaknya karena Kejaksaan Agung diberi kewenangan, diberi
power untuk merampas aset sebelum putusan pengadilan pun itu bisa asetnya dirampas. Nah ini juga momentum untuk bicara ini. Nah ini juga menarik nih. Kalau desakannya kan yang tadi saya bilang ya, tanpa kewenangan ya tidak mungkin Surya Darmadi itu bisa ini kalau kejaksaan tidak punya kewenangan merampas aset. Nah kan kemarin heboh tuh, tiba-tiba Presiden Jokowi ngomong lagi tuh soal RUU perampasan aset. Dia mengajak publik nih, bisa ndak DPR RI itu RUU perampasan aset respon cepat dini Di RUU Pilkada. dari pilkada. Ya menurut saya Jokowi konyol dan main-main saja. Kenapa? Semua pimpinan partai tidak akan mau setuju perampasan aset. Anda bayangkan kalau perampasan aset undang-undangnya ada, kejaksaan diberi kewenangan, KPK diberi kewenangan, semua penegak hukum ya diberi kewenangan, terutama KPK, kejaksaan diberi kewenangan. Anda bayangkan ada orang kayak Surya Darmadi ini dalam kasus kejahatan sektor sumber daya alam, para taipan semua kan. Ya taipan itu konotasinya orang-orang kaya ya, yang menguasai HTI, sawit. Kita tahu kan, para penguasa taipan korporasi ini, mereka cawe-cawe dan mendanai para politisi saat pemilu dan pilkada. Nah pertanyaannya apa mungkin DPR RI yang notabene bosnya adalah ketua-ketua partai mau RUU perampasan aset mereka sahkan di DPR, termasuk Jokowi. Kenapa? Jokowi juga nggak ikhlas dia ngomong. Anda bayangkan? Oh iya, Anda bayangkan ya kalau kita nge-track ulang misalnya, anak Jokowi misal si siapa? Si Kaisang atau Gibran yang jualan martabak sama pisang itu kan investornya Sinarmas Group. Okto tahu kan? Adaro. Si ini siapa? Erick Thohir. Nah kita lihat yang saya sebutkan ini Sinarmas Group termasuk April Group, Rodal Golden Eagle. Kasusnya kan sama. Mereka punya sawit dalam kawasan hutan. Dalam kasus korupsi kehutanan juga sama dengan Surya Darmadi. Anda bayangkan kalau seandainya undang-undang kewenangan perampasan aset ada di KPK juga. Penting lah. Sama momentum juga ya, sudah mau lengser kan? Ya, Tiba-tiba ngomong itu. tiba-tiba ngomong itu kan, mau Cuma ngasih harapan palsu. Iya, harapan palsu. Nggak mungkin karena investor besar anak presiden salah satu Sinarmas Group. Lalu barternya apa? Kan orang Sinarmas Group siapa? Jadi dubes Korea Selatan, lalu sekarang jadi Dewan Pertimbangan Presiden ya? Dewan Pertimbangan Presiden. Lalu yang di IKN kemarin wakil ketua IKN Ya, orang Sinarmas Group, meskipun dia mundur. Jadi udahlah, Jokowi yang diomonginnya dia minta RUU perampasan itu kita balik aja. Kan Jokowi apa yang diomongin itu bukanlah seperti yang diomongin. Ya Sen kiri belok kanan. iya, karena faktanya investor terbesar bisnis ininya Anaknya. anaknya ini si siapa? Si Kaisang dan Gibran. Nah ini yang harus diwaspadai. Nah KPK perlu menganulir SP3 gitu ya. Karena apa? Nanti kita lihat yang kasus putusan Sueri Tirta gitu ya. Coba kita lihat yang putusan itu. Nah, next kita cepat. Nah ini kan dia tidak terbukti bersalah ya. Next. Nah yang di putusan peninjauan kembali itu dibebaskan tidak terbukti. Pertimbangannya konyol. Coba lihat. Next. Nah ini terdapat keadaan baru novum barunya itu keterangan dari dokter karena memeriksa Anas Ma'mun itu sakit sindrom geriatri, lupa karena sudah tua. Padahal kalau KPK mau melihat begitu Anas Ma'mun bebas dari penjara, tiba-tiba dia ngomong kan, saya sudah ketemu Muldoko untuk disetujui untuk bikin Riau Pesisir. Provinsi baru. Dan sekarang Anas Ma'mun normal. Ada beberapa podcast
yang dia ada. Yang dia bicara dengan lancar Kan. beberapa bulan. Nah, ya hakim yang memutus itu kan dia hanya melihat dokumen kan. Nah, di sini juga lemahnya hakim ketika yang dia lihat itu cuma dokumen, tidak melihat keadilan. Ya, kebenaran sesungguhnya. Begitu Anies kan dia bisa sebenarnya sebelum dia memutus perkara dia bisa tes siapa sih Anas Makmun ini. Banyak kok podcast yang ini. Nggak ada tuh dia penyakit lupa, semua diingat dia. Semua diingat dia. Nah, ini konyol gitu ya. Menurut saya ini sangat konyol ketika hanya pertimbangan ini. Sementara Anas Makmunnya ya Sehat-sehat aja. ya, harusnya Anas Makmun ditangkap karena sumpah palsu dia. Ketika dia bersaksi dia lupa-lupa, ternyata begitu dia bebas nggak ada kok ini, lupa ingatannya nggak ada gitu ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, next itu ya. Next. Terus itu lah, ini yang ada satu hakim dissenting opinion. Menurut saya menarik. Next. Pertimbangan dia. Stop. Not that. Dia bilang kan, tadi kan ya sudah nyebut juga, yang ngaku kan cuma Gulat. Si Firman tidak mengaku, ya. Anas lupa atau berubah. Ya, Alisati Firman tidak mengaku, Sueri Tirta pun nggak mengaku, Anas juga berubah-ubah. Tapi hakim bilang, perbedaan waktu atau besarnya nilai uang karena faktor lupa tidak lantas meniadakan kebenaran terjadinya peristiwa penyerahan uang. Dia bilang gitu ya. Nah, dia juga bilang, tidak dapat mengaburkan fakta perbuatan terpidana yang dari rangkaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya di atas telah terbukti memberi uang 3 miliar kepada saksi Anas Makmun melalui Gulat Manurung, dan dia juga menyebut ada pertemuan pertama di kantor Kepala Dinas Perkebunan yang diinisiasi oleh Zulher. Itu ya. Dia menerangkan semua bagaimana keterkaitan itu soal 3 miliar. Next. Ya, dia bilang ya dari proses semua bukti itu ya, ya cukup bukti kok bahwa Anas Sueri Tirta itu menyerahkan uang ke Gulat dan Gulat menyerahkan uang ke Anas. Nah, Anas kan ketika Anas tanya, Anda terima atau tidak? Kita kan sempat lihat waktu itu kan video persidangannya kan, yang dia lupa itu. Terus sibuk sakit. Termasuk saya kira dokternya perlu diperiksa juga tuh, yang bikin surat tentang Anas Makmun. Ini menarik nih. Menurut saya jika Lari bikin laporan khusus gitu ya. Jika Lari dan Senarai melaporkan dokter yang menuliskan surat mengatakan Anies itu pikun, punya penyakit apa gitu ya, dengan beberapa bukti bahwa ketika dia bebas itu Anas Makmun sehat walafiat kok, ngomongnya lancar, nggak ada yang dia ini. Semangat berapi-api. Iya. Jadi Partai Umat sekarang atau Nasdem. Next. Nah, ini alasan dia. Dia bilang putusan Mahkamah Agung nomor sekian berasal untuk ditolak gitu ya. Harus nyatakan ditolak oleh karenanya meninjau kembali menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung itulah yang harus diikuti, bahwa Surya Darmadi itu bersalah. Next. Habis. Nah, bayangkan dalam kasus ini dua hakim yang setuju dengan pertimbangan yang menurut saya konyol. Dia melupakan asas tentang ketika hakim memutus perkara itu mengikuti perkembangan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tadi kita udah cerita kan, menurut kita Anas Makmun itu tidaklah lupa pikun. Buktinya dari dia bebas, kita lihat kemana-mana dia bisa ngomong lancar, bisa mengingat semua. Dia menciptakan drama pada saat sidangnya. Masa iya dia terima uang 3 miliar enggak ini kan agak konyol. Itu uang banyak loh, nggak mungkin nggak ingat gitu ya. Lalu kedua, lalu KPK tiba-tiba bikin SP3 gitu ya, ngikuti kekonyolan dua hakim tadi ini. Nah, itu dia tuh Bang. Dua kekonyolan hakim ini harusnya ya KPK tetap lanjut. Bolanya jangan di KPK, serahkan nanti ke pengadilan negeri yang memutuskan. Biarlah hakim memutuskan soal nasibnya Surya Darmadi, jangan KPK yang yang memberikan SP3 di tengah gitu ya. Ini agak kacau juga nih KPK-nya.
putusan PK Surya Darmadi, lalu tiba-tiba KPK bikin SP3 ngasih bola yang masa jabatan KPK juga sudah mau berakhir. Udah mau habis ya. Agak kacau menerbitkan SP3 yang jabatannya itu akan berakhir di Desember 2024. Berapa bulan lagi dari bulan dari bulan Juni dia menerbitkan. Di tengah pula orang-orang KPK ini integritasnya banyak katonya. Tanyakan. Jadi semua fenomena ini, semua ini membuat kita berpikir buruk tentang di tengah jabatan mau habis Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan lagi. Jabatan udah mau selesai, meng-SP3-kan perkara yang rumitnya minta ampun. Ini perkara rumit, bukan perkara main-main. Rumit. Nah, bayangkan kerumitan dan dampak besarnya apa? Ada banyak orang yang hak asasi manusianya dilanggar dalam perkara ini. Surya Darmadi ini penjahat yang merampok tanah masyarakat gitu ya. Ada banyak masyarakat ada tempatan di Indragiri Hulu, termasuk kita. Yang dampak dari kelakuan dia. Lalu tiba-tiba KPK menghentikan perkara ini hanya gara-gara mengikuti apa yang kata hakim soal Anas Ma'mun. Ya mungkin kita bisa beralih ke Okto ya Bang ya. Dari sisi Okto dan jika larinya sendiri ngelihat gitu. Ini kenapa sih tiba-tiba KPK itu kan kayak maju mundur sebelum berperang istilahnya jadinya. Belum jelas lagi di depan itu ada lawannya siapa tapi udah mengambil langkah mundur. Kan itu menjadi sebuah kemunduran yang besar untuk KPK sendiri. Nah menurut Okto itu bagaimana? Ya itu kaitan kita kemarin kemudian menerbitkan rilis ya bersama Senarai merespon terkait SP3 KPK ini. Seperti judul tadi yang dibikin oleh timnya terkait podcast hari ini, akal bulus untuk membebaskan Surya Darmadi. Itu bukan hanya membebaskan proses dia di dalam KPK, penanganan kasus di KPK. Tapi kalau kita tadi lihat apa yang dijelaskan oleh Bang Made, sekitar 1 bulan berapa hari itu, kemudian itu mengajukan PK untuk kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang sudah ingkrah gitu ya. Surya Darmadi mengajukan PK itu yang menurut kita jadi ancaman serius terkait pola-pola ini akan banyak dipakai gitu. Nah kemudian kita bisa lihat lagi sebenarnya terkait SP3 ini memang kami menggarisbawahi betul lah tentang SP3 ini karena dulu di 2019 kita tuh mau kampanyekan, tentu masyarakat sipil semua gitu ya, melawan yang namanya revisi undang-undang KPK. Di waktu itu sampai demo besar-besaran dan seterusnya, tapi DPR dan Presiden itu tutup telinga gitu ya, kemudian tetap melakukan pelemahan terhadap KPK ini. Jadi kita tracking ini serius nih persoalan ini karena ternyata hasil pelemahan KPK waktu itu yang kemudian ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu sekarang kelihatan dimanfaatin itu ya. Dan jelas itu untuk selain membebaskan di proses di KPK, kalau konteks Surya Darmadi dia bawa untuk mengajukan PK gitu ya, untuk kasus yang lebih besar kalau kita lihat gitu ya. Nah ini kita mereview lagi, saya coba baca-baca lagi gitu ya ke belakang, ini ternyata memang hasil dari revisi KPK. Dan juga tadi Bang Made highlight tentang integritas pimpinan KPK sekarang ini sangat buruk. Berapa yang dipecat gitu ya, kasusnya suap pula gitu ya. Udah pimpinan KPK yang harusnya dia menegakkan paling depan lah untuk mengurusi persoalan suap, korupsi dan seterusnya. Tapi Firly rupanya dia pula yang jadi tersangka. Nggak tahu juga itu sekarang hilang kemana itu kan. Nah ini jadi ini dampak daripada revisi undang-undang KPK kemudian itu saat ini dimanfaatkan oleh penjahat lingkungan korporasi. Salah satunya itu Surya Darmadi. Nah ini
Juga kalau kita lihat di dalam pasal 40 ya yang memuat spesifik tentang SP3 ini nggak ada penjelasannya. Jadi inilah tekstualnya gitu ya. Sebenarnya KPK ini bermasalah juga kemarin itu dia tidak mengumumkan kan, padahal seharusnya itu diumumkan ke publik gitu ya. Ini juga menambahkan Catatan buruk ya. dugaan buruk. Jadi kita bisa duga ini ada proses jual beli SP3 ini, gitu ya. Itu yang menjadi mengerikan menurutku. Nah kemudian coba lanjut sebelahnya. Sebenarnya aku nggak banyak, hanya ingin mengingatkan lagi nih terkait pimpinan KPK sekarang yang menerbitkan SP3 itu dengan landasan tadi ada PK-nya Suheri Tirta yang kemudian dibebaskan, padahal ada dissenting ya. Sebelumnya di kasasi Divonis dihukum bersalah. 3 tahun. Harusnya pimpinan KPK sekarang tuh punya sense, punya kepedulian tentang itu. Wah, ada dissenting ini, gitu ya. Harusnya dia bisa justru semangat untuk membuktikan si Surya Darmadi ini benar dia melakukan dakwaan yang disampaikan oleh KPK terhadap Suheri Tirta, gitu ya. Nah, perjalanan kasus gitu ya. Kenapa pimpinan KPK yang sekarang ini betul-betul nggak punya kepekaan dan nggak punya hati gitu ya. Jadi kasus Surya Darmadi di KPK ini panjang. Saya ingat betul ya, sejak 2014 di OTT itu kan ada Anas Makmun, Gulat Manurung, kemudian ada pengusaha itu ya Edison Marudun itu yang juga politisi. Itu KPK waktu itu selalu kita desak untuk korporasinya juga, gitu ya. Tapi KPK waktu itu masih fokus terhadap pejabat publiknya, gubernur, kemudian orang yang ada di situ, gitu ya. Tapi atas kita desak itu direspon baik. Waktu itu masih ketuanya Agus Raharjo itu ya, kemudian ada Laude wakilnya itu. Panjang, kita ingat lah, Bang Madik pasti ingat juga tentang kemudian lahir Perma yang tindak pidana korporasi gitu ya. Dan kita apresiasi betul akhirnya terbukti KPK nggak hanya ke pejabat nih, korporasi sumber daya alamnya juga dihukum. Nah mungkin ya Bang ya, karena saking jikalah hari dan koalisi lah ya, itu desaknya luar biasa. Saya ingat waktu itu 30 Maret 2019 Wakil Ketua KPK itu lagi acara di Riau, timnya nelpon, bisa nggak teman-teman ngumpul, ini Pak Laude ingin ngobrol-ngobrol nih tentang ya apa aja lah terkait kerja-kerja KPK dan silaturahmi sama masyarakat gitu. Jadi kemudian ngumpul di Jikalahari, Pak Laude datang gitu ya. Laude datang, di sela pembicaraan itu secara informal memang di 30 Maret itu dia bilang ke saya, nggak ke forum, ke saya, dia nunjukin HP-nya, nih kita dalam waktu dekat akan ada yang tersangka. Itu 30 Maret 2019. Wah Pak, kita dukung Pak, kayak gitu lah. Tapi itu informal. 29 Aprilnya langsung konferensi pers menetapkan Surya Darmadi, kemudian Suheri Tirta, dan satu perusahaan PT Palma 1, anak grupnya Darmex Group tadi atau Duta Palma Group. Artinya perjuangannya pimpinan KPK era Agus Raharjo kemudian Laude ini patut diapresiasi. Pengembangan dari yang hanya gubernur tadi ya, kemudian sampai kepada korporasi loh ditetapkan. Itu jadi selain memang minim integritas gitu ya, kemudian dia Terbuka. ada dugaan-dugaan tadi tuh, bisa jadi waktu tinggal berapa bulan, kemudian dia cepet-cepet SP3. Dia juga ini melangkangi atau tidak menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Itu jadi catatan juga menurut kita gitu ya. KPK yang dulu memang jadi titik pusat harapan masyarakat ya, memang saat ini jadi di titik nadir lah.
Walaupun yang memperparahnya itu menurut saya adalah pimpinan KPK-nya sekarang ya. Ya padahal dulu kan ada Alex Marwata juga. Ada Alex sekarang masih lanjut ya. Tinggal dia Sekarang sekarang. bisa membuat perubahan atau melanjutkan Jadi gini, kebaikan. kalau anekdotnya itu kan, nah ini kan Laonde dokter gitu ya, akademisi. Raharjo tuh dokter apa gitu ya, Basaria waktu polisi waktu itu kan, Alex Marwata hakim, siapa satu lagi waktu itu komisioner KPK-nya. Ya orang-orang ini semua lah, tidak mungkin tersangka itu tidak ada bukti, tidak ada ini. Betul. Dengan dengan pengetahuan, pengalaman dan seterusnya. Tiba-tiba oleh KPK yang baru ini di SP3 kan, ini bukan pelecehan lagi nih. Ya. Penghinaan terhadap pengetahuan Laonde ini dihina oleh pimpinan KPK secara termasuk Alex Marwata menghina Alex Marwata sendiri. Iya, yang ada di periode sebelum. Ya, jadi kalau kembali lagi ya ke kenapa jika hari begitu harus merespon ini, dan nanti ini kita akan ke teman-teman di nasional juga nih harapannya gitu ya, bahwa revisi undang-undang KPK itu betul-betul sekarang bisa dimanfaatkan oleh penjahat lingkungan gitu ya. Beberapa yang di-highlight sama Okto tadi itu juga jadi perhatian kita semua ya. Bagaimana ini bisa jadi transaksional jual beli SP3 itu sangat bisa dimanfaatkan. Dan ini tuh jadi batu loncatan untuk para penjahat-penjahat lingkungan lain yang punya. Kalau kita lihat, coba balik ke tadi ya. Next tuh yang pasal ayat ketiga. Ini ya, di tengah masa jabatan mau habis 6 bulan lagi, kan itu diharuskan diumumkan di publik. Yang ngumumkan bukan KPK. Kalau sudah ada Magdir Ismail, pengacaranya si nggak tahu. kita kalau ini sudah di SP3. Iya. Oke, ini melanggar juga ya. Ada momen waktu mepet, ini ingat-ingat kita ini dulu lah, si Zulkifli Hasan kan 6 bulan juga tuh berakhir tuh. Banyak kasus yang begitu. Banyak kasus yang begitu nih. Jadi kita teringat memori yang 6 bulan mau selesai itu tak ada apa lagi ya. Apalah gebrakan-gebrakan yang dibuatnya itu. Nah, ini jadi catatan-catatan penting juga teman-teman. Seperti yang dibilang sama Bang Made dan Okto tadi, kita juga harus menciptakan keributan-keributan yang juga memelekkan mata-mata publik bahwa ini kalau nggak dipantau ya bakalan lewat gitu aja. Kayak kita nggak akan tahu ada SP3 kalau nggak pengacaranya Surya Darmadi sendiri yang ngomong. Nah ini kalau tidak kita pantau juga bakalan lewat begitu saja. Maka dari itu buat teman-teman yang punya ketertarikan tentang isu ini itu juga boleh follow perkembangan-perkembangan di Jikalari dan boleh di-share kembali sebanyak-banyaknya ke orang-orang supaya orang-orang juga tahu ini konteksnya apa. Karena ini juga bukan cuma bicara Riau ya Bang, tapi ini juga bicara ini bisa dimanfaatkan di daerah-daerah lain menjadi contoh buruk bagaimana hukum di Indonesia itu bisa diputarbalikkan akhirnya dan malah menguntungkan mereka-mereka yang merusak lingkungan di Indonesia, negeri kita sendiri. Untuk itu Bang, mungkin closing sebelum kita menutup diskusi ini apa dampak nyata paling besar yang akan kita rasakan setelah adanya SP3 ini ke depannya. Lalu ini akan menjadi ancaman yang bagaimana untuk masyarakat Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya ke depannya. Mau Bang Made atau Okto dulu? Ya, penderitaan terhadap masyarakat adat itu akan semakin menderita dan keadilan yang dibuka oleh Kejaksaan Agung makin ditutup dengan putusan PK. Kenapa? Karena putusan PK tidak mengakui kerugian ekologis, ya. Tidak mengakui kerugian ekologis, gitu ya. Itu satu hal. Jadi pemulihan untuk masyarakat. Kalau penghitungan kerugian ekologis itu disetujui, kan akan ada pemulihan tuh di areal itu. Karena kan penghitungan ekologisnya mengikuti model penghitungan karhutlah. Yang kasasi ini kemarin ya. Kasasinya si Surya Darmadi yang kasus jaksa itu. Yang kasus kejaksaan itu kan. Nah lalu kedua, termasuk nih KPK, gitu ya. Agak bertolak belakang sebenarnya dengan KPK sekarang. KPK kan bikin Stranas, KPK salah tim Stranas kan.
setelah dulu GNPSDA itu udah nggak ada, kan sekarang digabung di Stranas. Salah satu Stranas itu kan juga isu besarnya mau memulihkan lingkungan hidup dengan mencegah korupsi di sektor sumber daya alam, tata niaga kalau sebutannya sekarang kan. Nah, temuan-temuan KPK itu kan jelas dan semua. Salah satunya temuannya di Surya Darmadi, perusahaan Surya Darmadi yang tidak patuh secara hukum ya, kegiatannya berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Tiba-tiba di SP3, padahal temuan Stranas dengan SP3 dari KPK bertolak belakang dan kacau sekali ya. Dampak yang paling dirasakan keadilan untuk masyarakat adat, terutama di Talang Mama ya, semakin susah diperjuangkan ketika negara ini melalui KPK yang SP3 dan putusan kasasi yang ngaco itu, mudah-mudahan di PK nanti itu kembali ke putusan PN dan PT. Justru lebih ya. Iya, harusnya balik dia. Balik Penghitungan kerugian ekologi kalau bisa balik di putusan, kalau bisa ngikuti dakwaan Jaksel 78 triliun kan. Karena asetnya masih banyak. Karena kan beberapa asetnya setelah putusan itu kan dibalikkan ke kasasi. Begitu dibalikkan ya dia punya modal lagi kan. Nah, saya curiga ini ada kaitan juga dengan ini kan, penerbitan SP3 itu. Ya, jadi akses memperjuangkan keadilan dari sisi hukum ya akan makin menyulitkan bagi masyarakat adat dan tempatan. Ya, tambahannya begini. Jadi KPK dia sejatinya dia harus melanjutkan penyidikan sampai ke penuntutannya Surya Darmadi. Apalagi PT Palma I masih ada tersangka juga. Ini tak jelas nih sekarang nih. Belum, apakah nggak diumumkan? Iya, nggak tahu nggak diumumkan juga kan? Iya. Iya. Karena sebenarnya proses itu kan keadilan juga untuk si terpidana yang lain mestinya, gitu ya, ada Nas Makmun itu. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, SP3 yang kemudian dijadikan novum untuk PK kasus yang ditangani kejaksaan itu bahaya. Karena begini, kalau kita lihat kasus konteks TPPU ya, TPPU yang kemudian dijalankan oleh Jaksa Agung terhadap Surya Darmadi dan Darmex Group itu kan membangun gini, konteks hukum itu masalah lahannya itu ada UU CK yang sedang jalan di mana saja. Banyak, karena di Riau ini ada 378 perusahaan sawit nih Pak, yang kemudian ada proses tentang UU CK itu implementasi satu hal. Tapi yang harus digarisbawahi dengan keberhasilan Jaksa Agung ini adalah TPPU-nya. Begini, 378 perusahaan sawit di Riau yang tidak punya izin pelepasan kawasan hutan sejak dulu itu dia pasti punya pendapatan dari 1,4 juta hektar itu, gitu ya. Nah, pendapatan itu kalau kita pakai konstruksi TPPU yang Kejaksaan Agung lakukan terhadap Surya Darmadi dan Group, itu bisa dikenakan semua. Bisa. Berapa banyak duitnya yang bisa kembali ke negara dan ke daerah tentunya, termasuk masyarakat adat pastinya gitu ya. Nah, kalau ini misalnya nanti coba-coba dengan PK dia mau batalkan itu, diikutin itu dampaknya bisa serius. Aku justru berpikirnya harusnya model kejaksaan yang menggunakan TPP terhadap sawit-sawit dalam kawasan hutan itu harus direplikasi atau digunakan kepada 378 perusahaan lain. Terlepas ada proses UCK itu lain hal. Itu bicara tentang tata kelola izin. Tapi bicara tentang pendapatan hasil dia secara ilegal merampas menggunakan hutan itu bisa dikenakan proses yang sama seperti Surya Darmadi. Jadi kita harus betul-betul lawan ini proses PK yang diajukan oleh Surya Darmadi gitu.
Tapi kalau ngelihat potensinya kan SP3 bisa dicabut ya, Pak? Bisa. Jadi Kalau ngelihatnya sekarang itu gimana kira-kira? kalau sekarang nggak akan mungkin mau cabut dia. Dia aja udah mau cabut dah. Tapi menarik nih bang, sebenarnya kan Tapi kalau misalnya ada pergantian terus nih ganti, bisa gini. Yang tadi tuh menarik sebenarnya. Dengan konteks apa? Ini kan penyidikan dia bisa dicabut tuh. Kalau ada bukti baru di sini baru. Yang tadi bisa kita laporkan yang dokter tadi. dokter tadi. Dokter, iya kan? Kemudian dia misalnya ada revisi tentang ini, oh sehat apanya? Iya. Enggak, asal itu misal itu contoh. Tetap Video apa bukti-buktinya kan Anda kita enggak, jika lari undangan Asma buat podcast di sini. kalau bukti surat kan nanti lawannya bukti surat juga tuh yang Enggak undangan dari keterangan dokter dan itu. langsung jadi bukti gitu ya, Pak. Ya itu jadi apa mau nanya apa? Konstruksi. Ya, itu tadi sangat menarik sebenarnya kan, Tok. Kayak mana sebenarnya ini ada yang bagus tapi nggak ditiru. Tapi ini ada yang nggak bagus malah langsung digembar-gemburkan kemana-mana dan takutnya ini juga malah ditiru oleh orang banyak dan menjadi salah satu celah untuk para penjahat-penjahat lingkungan untuk terus melenggangkan lah jalan mereka untuk menghapus kesalahan-kesalahan mereka yang sebenarnya nggak bisa dihapus juga gitu kan, harus dimintai pertanggungjawabannya. Nah untuk closing statement Bang Tok, buat Hariannya udah closing. ya itu tadi masih pertanyaan penutup. Nah ini closing statementnya benar-benar closing. Pesannya untuk KPK kah atau untuk masyarakat untuk bisa ikut mengawal kasus ini? Nah itu silakan Abang dan Okto sampaikan, boleh untuk KPK-nya tangan sama KPK-nya gitu atau bagaimana, atau untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam gerakan bersama Jikal Hari untuk mengawal SP3 Surya Darmadi ini. Silakan Bang. Aku serius nih. Iya serius Bang. Silakan itu. Ya kalau tentu jika lari ada senarai juga ya. Iya. Pasti kita akan mengkonsolidasi. Senar itu ada orang itu. Izin sakit. Dan koalisi gitu ya. Kita coba nanti akan konsolidasikan tentang isu ini, dan kita yang akan jadi fokus itu tentu proses PK-nya gitu ya. Apakah nanti bisa berkesempatan amicus curiae itu atau eksaminasi atau kampanye publik dan seterusnya ya, dengan jejaring dan kita juga dorong sebenarnya KPK untuk sekarang mempublish tuh kasusnya PT Palma 1 dan sampai SP3 tuh belum. dan kita dorong juga untuk ya dia mencabut SP3-nya. Jadi ke depan itu kita kira ya agenda untuk mengawal ini. Ini harus jadi bahan pansel KPK. Capim KPK 2024 2029 ya? Ya 2029 5 tahun kan? Ya. 5 tahun. tahun. Kan sekarang sedang berproses nih pansel Capim dan KPK. Itulah pentingnya kenapa pimpinan KPK mendatang itu harus punya visi prioritas isu ekologis yang dikampanyekan Jikal Hari ya. Ini salah satunya menyelamatkan ini aset negara, lingkungan hidup dan seterusnya. Ingat ya, dalam Undang-Undang 16 tahun 2016 tentang Paris Agreement itu Indonesia sudah ngomong bahwa isu perubahan iklim itu menjadi agenda nasional. Ya? Isu perubahan iklim itu menjadi agenda nasional. Nah, artinya apa? Kejaksaan Agung dengan selesainya tugasnya mendakwa menuntut Surya Darmadi, dia berhasil ikut dalam perubahan iklim ya. Nah ini harus diapresiasi menurut Kejaksaan Agung, gitu ya. Hakim PN PT itu clear punya kontribusi untuk perubahan iklim. Hakim PK menurut saya nggak ada sama sekali kontribusinya ketika dia menghapus penghitungan kerugian ekologis dengan hanya merujuk putusan MK bahwa penghitungan yang dibikin oleh UGM itu tidak real penghitungannya, agak kacau. Nah, semoga PK itu mengembalikan pada putusan
PN dan PT atau mengikuti dakwaannya jaksa yang menuntut 78 triliun. Nah, ini juga PR di Mahkamah Agung. Kenapa? Mahkamah Agung kan selama ini sudah bikin sertifikat hakim lingkungan itu. Iya. Udah lebih maju. Nah, Ketua Mahkamah Agung juga harus punya peran besar memastikan semua kasus-kasus yang berkaitan dengan hutan, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, gitu ya. Itu harus betul-betul punya kontribusi besar terhadap mitigasi perubahan iklim. Karena kita tahu ya, Mahkamah Agung itu salah satu lembaga negara yang paling cepat merespon tentang bikin kebijakan di internal, sertifikasi hakim lingkungan, hakim bersifat lingkungan, udah sampai ke sana mereka, udah menginteralisasi. Tapi ketika ada putusan hakim yang tidak mengakomodir penghitungan kerugian ekologis, jadi agak pusing kita mikirkan yudisial di Mahkamah Agung kita. Nah, itu problem yang harus didorong juga oleh teman-teman sipil termasuk Jikalahari, bahwa karena perubahan iklim sudah jadi agenda nasional, kontribusi yang dilakukan oleh penegak hukum itu harus diapresiasi, bila perlu dikasih insentif, penghargaan atau apa gitu tuh. Misal Jaksa Agung tadi itu, maksudnya dikasih penghargaan dong, insentif atau apa oleh negara gitu ya. Itu Kan sudah berkontribusi. Nah. Oke, Bang. Udah, Bang. tuh closing berapa lagi? Ya teman-teman, nggak terasa sudah hampir 1 jam. Sudah hampir 1 jam kita berbincang. Yang jelas ini bukan perbincangan terakhir, masih ada rangkaian-rangkaian yang seperti dibilang Okto tadi, bahwa Jikalahari masih berupaya untuk mengawal ini. Bisa jadi kita akan buat Termasuk menghadirkan Anas Makmun di sini. Silakan toh diundang. Kalau mereka ya tadi kita akan mengawal prosesnya, mungkin kita akan bikin amicus curiae. Ini mungkin juga teman-teman bisa ikut berpartisipasi di sana, karena ini kan juga semua orang bisa berpartisipasi, Kita lihat peluangnya. pandangan hukumnya. Lalu juga akan ada eksaminasi mana yang bisa kita lakukan. Dan yang jelas kita akan melakukan kampanye publik, dan itu kita sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian, sobat-sobatnya Jikalahari, untuk membantu menyebarluaskan kampanye-kampanye yang akan kita lakukan ke depannya. Untuk update bagaimana, untuk update dan tahu sejarah kasus-kasus ini, teman-teman bisa mengunjungi websitenya Jikalahari di www.jikalahari.org.id. Juga bisa melihat di Instagramnya Jikalahari, ataupun juga diskusi-diskusi lainnya yang ada di YouTube-nya Jikalahari. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama berdiskusi pada hari ini. Terima kasih Bang Made sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Jikalahari, dan Okto juga sudah bergabung di podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.